Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Ittihad ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di hari ini, di hari-hari yang mulia ini, kita masih diizinkan Allah untuk sama-sama mengukir amal dan prestasi di dunia ini. Diberikan kesempatan hidup dan diberikan pula nikmat iman dan Islam, yang dengannya kita penuh harapan menegakkan amalan-amalan, mudah-mudahan di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita datang subuh ini ke salah satu dari rumah Allah ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita, ikutan dan teladan kita. Semoga Allah kuatkan dan Allah mudahkan. Mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, melanjutkan fikih ad'iyah wal azkar tentang at-ta'awuz minas sihri wal aini wal hasad, yaitu melindungi diri, memohon perlindungan kepada Allah dari sihir, ain, dan hasad orang lain. Kemarin Syekh menukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ada 10 hal yang atau sebab utama yang dapat menjadi pelindung kita dari sihir, dari penyakit ain yang disebabkan oleh pandangan mata hasad orang. Sebab yang pertama adalah selalu berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah SWT dan membentengi diri dengannya dan selalu kembali kepadanya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Jadi diminta kita untuk selalu bertaus. Makanya ayat-ayat ini sentiasa kita baca di setiap penghujung solat kita, di penghujung hari-hari kita, dan di penghujung malam-malam kita. Atau menjelang kita tidur, kita membaca Al-Mu'awwizat ini. Al-Mu'awwizat ini. Dan itu terbukti adalah sebab-sebab yang paling besar kita terhindar daripada segala hal yang tidak diinginkan. Baik dari gangguan orang-orang hasad atau sihir serta syaitan. Sebab yang kedua, as-sabab tsani, sebab yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, taqwallahi wa hifdhuhu 'inda amrihi wa nahyihi, yaitu senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala inda amrihi, ketika dia memerintahkan, wa nahyihi, dan ketika dia melarang. Seorang yang istiqamah dengan perintah dan larangan Allah, itulah orang yang bertakwa. Karena at-taqwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebab apa? Faman ittaqallah tawalla hifdhahu. Sebab Allah berjanji, siapapun yang bertakwa kepadanya, dia yang menjamin keselamatannya. Dia yang akan melindunginya dan tidak diserahkannya kepada yang lain. Berfirman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." Jika kamu sabar dan bertakwa, sabar dan bertakwa, tak akan bermudarat kepadamu tipu daya mereka. Lihat, kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak makar yang orang-orang Quraisy, orang musyrikin buat untuk mencelakakan baginda Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, itu tidak bermudarat sedikit pun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sebab? Karena Nabi ikut perintahnya. Ikut perintahnya seperti yang kita sebutkan kemarin dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Semua klausulnya merugikan. Tapi karena itu diperintahkan, sampai-sampai sahabat ada yang keberatan. Sampai-sampai ada sahabat yang keberatan, bukankah kita di atas kemuliaan kok dihinakan? Ini bukan kezaliman, padahal Allah melarang kita melarang kezaliman. Allah kata Nabi SAW, "Inni Rasulullah." Saya adalah Rasulullah. Allah tidak akan pilihkan untuk nabinya kecuali hal-hal yang sudah diaturnya. Maka yang merugikan itu ternyata menjadi keuntungan bagi kita. Zahirnya mengatakan merugikan. Orang Islam datang ke Madinah minta perlindungan, wajib ditolak Nabi. Orang murtad datang minta perlindungan ke orang-orang kafir Quraisy, wajib diterima. Masya Allah. Kan zahirnya orang kafir dilindungi, orang Muslim di apa? Diintimidasi, tidak dilindungi. Sama kayak sekarang kita mungkin dalam banyak kasus yang kita lihat, ya para ulama ini fatwanya, tapi para pengamat ini bicaranya. Betul kan? Beda antara fatwa ulama dengan para pengamat. Tentuan lebih condong ke fatwa ulama atau pendapat pengamat? Pengamat tidak amat-amat lah. Saya keliru ijtihad. Karena mereka
mengolah yang ada tanpa ilmu. Hanya pakai perasaan. Itulah tadi. Kalau perasaan nanti Abu Umar bukan kurang pintar. Ketika dia mensomasi Nabi, dalam tanda petik ya, keberatan dengan klausul itu, dia bilang, bukankah ini menzalimi kita? Nabi ingatkan, ya Umar, saya ini Rasulullah. Kalau seandainya ini salah, Allah tak akan biarkan. Karena Nabi maksum. Ya, bukan tak pernah terjadi kesalahan. Bukan tak pernah, bukan itu makna maksum tuh. Terjadi kesalahan, Allah perbaiki langsung. Kalau enggak Allah perbaiki berarti tidak salah. Makanya diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjah, dalil. Kalau diamnya kita, karena kelemahan. Tak tahu tidak kuat kita untuk mengingkari. Oh Nabi tak boleh diam. Kalau itu mungkar tak boleh diam. Makanya ketika dibiarkan Allah SWT, yang penting kalian sabar dan ikut yang saya perintahkan, tidak bermudarat, tipu daya. Orang Quraisy senang dia. Kalah Muhammad dalam perundingan ini. Kalah. Ternyata itu adalah kemenangan. Buktinya, tatkala selesai Sulhul Hudaybiyah, dan mohon maaf, manusia biasa, sahabat kan manusia biasa, tentu kecewa mereka. Tidak jadi pulang kampung. Itu lebih kurang kan. Tidak jadi beribadah umrah. Coba lihat tuan-tuan, jemaah haji, kan kadang ada harapan berangkat kan. Habis itu tidak keluar pisah. Gimana kecewanya? Padahal belum berangkat. Sahih? Belum berangkat. Ini ya, pisah puroda nggak keluar. Ini semoga Allah mudahkan urusan para ustadz yang ya bukan kehendak mereka. Aturan berubah-ubah, namanya aturan manusia kan. Tahun ini, tahun besok, belum tentu. Dan kita selalu menganalogikan yang akan terjadi dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sebelumnya aman. Bahkan dulu waktu kami di Madinah, alhamdulillah bukan tidak ada aturan yang tinggal di dalam Saudi sama sekali 5 tahun boleh haji. Tapi kawan-kawan pergi juga. Ditanya sama Syekh, boleh haji tanpa tasrih? Jangan tanya sebelum perginya. Jangan tanya sebelum pergi. Kalau kamu tanya sebelum pergi, saya bilang jangan. Sebab melanggar aturan itu dosa. Tapi setelah pergi tanya, istighfar pada Allah SWT. Ya kita mana nak haji. Mak kita ni haji, etik kita ni haji. Karena atuk kita ni haji. Tidak ada yang bantu. Kalau bukan tidak ada yang ngurus tentulah orang-orang kata rombongan, kalkulator kan. Tapi yang bantu seperti kita kan nggak ada. Hanya pergi juga sekali seumur ya pergi itulah. Dia tanya ke saya, boleh haji saya? Tasrih nggak ada. Jangan katanya. Harusnya kamu tanya setelah haji. Ini sebagian, tapi sebagian pula enggak setelah haji enggak dosa kamu katanya, enggak boleh, jangan diulang lagi katanya. Ya kita maaf ya. Kadang-kadang ada juga jadi pendatang haram di tanah haram. Cuman kata kawan-kawan, ini waktu itu banyak yang jadi ahli takwil. Ya, sebab siapa yang haji kembali seperti bersih dari dosanya. Dia pergi itu kan melanggar tuh. Nah, pas di waktu haji dia istighfar banyak-banyak. Ya Allah. Ya, saya sebenarnya tahu haji tanpa tasrih melanggar aturan, tapi tolong diampuni. Khususnya di Padang Arafah. Jelas ya? Jadi banyak ahli takwil waktu itu tuh. Tapi takwilnya baik ya, insya Allah ya. Tapi jangan kasih tahu sama perintahnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang Umar melihat dari sisi itu zahirnya. Tapi Allah memberitahu. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah berguru pada Nabi Khadir alaihissalam. Bukan Nabi Khadir lebih hebat dari Musa, tidak. Tidak seperti yang diyakini oleh banyak orang sufi sekarang. Nabi Khadir masih hidup. Cuma dicari-cari tidak dapat-dapat. Nah, ya. Dulu kami diajarkan, nanti kamu salaman, tekan begini ya, kenapa Nabi Khadir sini lembut. Kamu ya masih ingat kaji lama ya? Ada jumpa Bu ya? Enggak ada sekarang. Ada juga yang lembut, anak-anak.
Jadi tidak akan ketemu. Karena memang Nabi sudah katakan tidak akan ada lagi yang hidup dari sekarang 100 tahun sampai sekarang. Dari sekarang sampai 100 tahun setelah ini tidak ada lagi yang hidup hari ini yang masih tertinggal. Tidak, Nabi Khadir sudah mati. Nabi Khadir sudah tiada. Jadi disuruh berguru sama Nabi Khadir alaihissalam. Coba lihat. Nabi Musa alaihissalam bukan kurang ilmu, tapi yang ini tidak diberikan kepadanya. Yang ini tidak diberikan kepadanya. Akhirnya apa? Masa dia ngaku 3 ujiannya tidak lulus kan? Nah, karena cara Allah SWT menegur hambanya yang mulia itu. Yaitu karena dia terbersit dalam hati, yang tidak ada lagi yang lebih alim di atas permukaan bumi dari saya. Kan itu? Dalam hati aja terbersit. Masya Allah. Atau ditanya oleh umatnya, ada yang lebih alim dari engkau? Dia bilang enggak. Dia jujur. Tetapi ternyata Allah SWT berikan pelajaran kepadanya. Begitulah para nabi itu alaihi wassalatu wassalam. Nah, makanya memang harus sabar di atas perintah Allah. Sama sekarang kita. Pemerintah zalim katanya, harus kita lawan katanya. Kata Nabi, sabar kalian bilang lah. Coba bilang, kata Nabi apa katanya? Sabar kalau kalian bilang apa? Lawan. Berarti antum tidak sabar. Akhirnya melawan. Mana lawan? Yang dilawan bersenjata. Awak? Senjata mulut gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama juga sekarang menghadapi perang di Palestina, di mana-mana. Ya kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita inginnya perang. Tapi alat perang nggak ada. Izin perang nggak ada. Terus, bukankah Nabi SAW di Makkah direndahkan oleh orang-orang Quraisy? Kalau Allah tak rendahkan, tak akan rendah. Jelas ya? Kalau Allah perintahkan, itu bukan kalah. Karena memang belum masanya izin Allah itu turun. Makanya perang itu bersyarat. Nabi ketika di Mekah tidak perang. Kalau perang sempat kalah, kemana dia? Tidak ada wilayah untuk pulang. Paham tak? Antum perang sekarang, wilayah larinya kemana? Kekuasaannya. Makanya, ya Syekh, di Mekah ada Nabi berjihad. Di Mekah ada Nabi berjihad. 13 tahun di Mekah. Kenapa enggak? Belum punya wilayah teritorial yang dikuasai. Sahih? Ini kalau ada orang berjihad sekarang, dia tidak punya negara untuk kembali. Makanya jihad itu mesti dengan imam. Bukan imam kelompok. Ya. Nanti ada Islam jamaah, ada kelompok di bayat. Bukan itu maksudnya. Imam pemerintah yang sah. Kalau sekarang tidak ada kayaknya itu tidak mungkin. Iya. Tidak mungkin, sabarlah dulu. Kenapa dipaksakan yang belum ada termasuk waktunya? Yang belum masuk waktunya. Tapi kan di Palestina begini-begini, pergi jihad. Pergilah. Tapi kalau antum pulang, nah, makanya perlu izin. Makanya jihad itu dibagi para ulama, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Ada pula kalanya haram. Ada jihad haram, jihad yang tidak syar'i. Jihad yang tidak syar'i. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya Allah katakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa, ya, maka tipu daya itu tidak akan mendatangkan mudarat bagi kalian. Sama sekarang orang disihir. Boleh tidak ngobat sihir dengan sihir? Boleh? Darurat? Maka di sini Allah berikan syarat sabar. Karena sabar itu yang membuat kita bertakwa. Kita tahu bahwa sihir tak boleh diobati dengan sihir. Berarti sabar. Sakit antum, misalnya sakit, terus sabar enggak? Sebab orang yang tidak sabar, apapun dilakukannya untuk sehat. Padahal yang sehat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah
liputi semua yang kalian kerjakan. Oleh itu Nabi SAW nasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Ini kalimat bersyarat. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bagaimana menjaga Allah adalah berhenti pada larangannya, maju pada perintahnya. Itu yang menjaga Allah SWT. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, engkau akan selalu dapatkan dia di depanmu. Ya, ini Allah selalu menjadi bentengmu. Allah selalu akan melindungimu. Nah, faman hafizallah hafizahullah. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Wajadu amamah, dan dia dapatkan di depannya. Aynama tawajjah, kemanapun dia menghadap. Ini bukan maknanya Allah berada di mana-mana ya. Bukan maknanya Allah berada di mana-mana. Sebab makna ini bukan takwil yang dilarang. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebutkan dirinya di atas. Jadi kadang-kadang dia sebutkan kemanapun kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya kiblat. Sebab apa? Ini sebab turun ayat adalah mereka di tengah malam yang gelap, sampai gigi kawan pun tak nampak dah. Ya, dulu kan gigi digosok dengan Pepsodent kan, berkilau dia. Di tengah gelap tu tak nampak gigi, tak nampak telapak tangan, tak nampak. Nah, mereka harus solat. Akhirnya mereka berijtihad mencari kiblat. Ternyata setelah terbit matahari besok, salah semuanya. Tentu mereka galau, solatnya salah kiblat semua. Maka Allah turunkan ayat, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, itulah kiblat menghadap Allah. Nah, ayat ini bukan menafikan wajah Allah, tidak. Makanya tafsiru al-kalima bima tahtamiluhu ma iqrari al-ma'nah al-asli tafsir wa bayan wa laysa ta'wilan. Yaitu memaknai ayat dengan salah satu makna yang terkandung di dalamnya tanpa menafikan makna asal, maka itu bukan takwil tapi tafsir dan keterangan. Artinya wajah. Makna aslinya apa? Mana asli dari wajah? Apa? Ya muka. Sah? Tapi di antara makna wajah itu adalah arah. Tengok ke muka. Paham tak? Tengok ke muka. Apa makna tengok ke muka? Arah depan. Arah. Itu salah satu dari mana wajah. Di antara makna wajah adalah tujuan. Aina wajhuk. Dia dalam perjalanan, mana wajahmu? Ini bukan itu maksudnya. Kemana tujuanmu? Jelas? Lalu dia bilang, ana adhab wajha Makkah. Saya pergi menuju Makkah. Ini maknanya. Tapi ketika ayat itu dimaknai dengan kiblat, para ulama tafsir, dalam ini Ibnu Abbas tidak menafikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ahli takwil enggak. Ketika mendapatkan ayat ini ditakwilkan, maka seluruh kalimat wajah yang berkaitan dengan Allah dinafikan. Ini yang takwil yang fasid. Paham enggak? Jadi memaknai kalimat atau kata dengan salah satu makna yang digunakan dalam bahasa Arab tanpa menafikan makna asal. Itu bukan takwil yang dilarang. Itu adalah tafsir wa bayan. Sebagai tafsir dan terangan. Dan itu ada qarinahnya. Tadi saya bilang sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya. Nah, sebagian orang tak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terlihat. Orang-orang Wahabi katanya mengatakan tinggal wajah Allah sajalah. Yang lain-lain pada hancur semua. Wala haula wala quwata illa billah.
Antum lupa bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Inggris, bahasa apapun, ada kalimat disebutkan juzuk, sebagian dari anggota tubuh kita, maknanya adalah seluruh. Sahih? Apa contohnya? Hah? Buya kemana aja pekan yang lalu tidak nampak batang hidungnya. Jadi ada batang hidung Buya ini berjalan sendiri. Apa yang saya maksud dengan batang hidung? Hah? Iya seluruhnya. Jadi ketika Allah menyebut wajhu rabbika, bukan wajah aja begini berjalan begini, bukan. Ini orang subhanallah ya, memang kalau sudah hawa yang berbicara, hilang ilmu. Hilang ilmu. Makanya jangan bicara dengan hawa supaya ilmu yang ke depan. Sudah masyhur dalam bahasa apapun. Kalau bahasa Cina apa ya? Ada enggak ungkapan seperti itu? Hah? Misalnya ini bekas tangannya. Apa maknanya? Bekas kerjanya, sah. Terus yang kerja tangannya aja. Ya, saya. Ini karya tangan Ustadz Dasman. Misalnya bikin buku. Yang bekerja tangannya aja. Hah? Tangannya disuruh duduk di meja tuh nulis sendiri gitu ya. Maksudnya apa? Semua banyak. Jadi biasalah orang menyebut ini adalah karya atau buah tangan. Buah tangan tuh. Jadi apa tangan aja yang datang itu? Bukan. Ini contohnya di mata. Kemana aja enggak nampak batang hidungnya. Jelas ya? Enggak ada yang batang hidung jalan sendiri dah. Jadi dalam inilah subhan. Yang lucunya ini orang-orang hebat-hebat, doktor-doktor, profesor-profesor, cuman karena ikut hawa ilmu hilang. Ilmu hilang. Pada katanya ahli nahwu semua, ahli balaghah semua, ahli dan bukan hanya itu, menjahil-jahilkan orang. Tuh orang tuh enggak paham bahasa Arab katanya. Masya Allah orang Arab enggak paham bahasa Arab. Apa sebab? Karena enggak sepaham dengannya dibilang enggak paham. Janganlah kawan, kalau enggak sepaham jangan bilang orang lain enggak paham. Bilang beda paham dengan kita. Baru kita ukur nanti mana paham yang benar. Jelas ya? Jadi kita katakan ketika kita memahami Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas aras, irtafa wa 'ala. Dasar enggak pandai bahasa Arab katanya. Ini belajar bahasa Arab di pondoknya dengan orang Arab 15 tahun kan pandai bahasa Arab. Lalu dibuatnya. Makna istawa banyak dalam kamus. Salah satu maknanya istawa yakni qawiya ba'da ma dha'uf. Kuat setelah sebelumnya lemah. Bisa diartikan ini pada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah lemah dulu sekarang kuat. Masuk? Makanya makna ini tidak kita sebutkan karena ini tidak masuk. Atau lurus setelah sebelumnya bengkok. Bisa diartikan ini? Tidak juga. Bukan kita tidak tahu sayang. Cuman kita tidak memakai yang tidak terpakai. Untuk apa membawa makna-makna yang tidak terpakai itu? Kemudian awalnya apa? Awalnya kecil, habis itu menjadi berkembang. Pastawa ala suqihi. Tumbuhan itu awalnya bibit, habis itu tumbuh batang, tumbuh daun, cabang, dan seterusnya akhirnya istawa ala suqihi. Awalnya Allah itu bibit, habis itu tumbuh begitu. Makanya tidak masuk makna ini, bukan tidak tahu kita. Cuman di sini tidak terpakai. Atau di antara maknanya istaula. Walaupun ini pertama diambil dari syair orang Nasrani. Istawa bisrun alal iraqi min ghairi qatlin wala damin mihraqi. Yaitu si Bishr menguasai Irak tanpa perang dan pertumpahan darah. Baik. Jamil. Nah, apakah ini sesuai untuk Allah? Bahwa Allah menguasai aras sebelah sebelum dikuasai oleh orang lain. Masuk? Enggak, berarti astaula juga makna yang tidak tepat. Makanya kita ambil makna yang tepat, yang tidak ada keraguan padanya, istawa dengan makna irtafa'a wa ala. Jelas?
Itulah, ini kayak orang Bangladesh baru masuk kerja di Arab Saudi 2 bulan. Dibawanya bahasa Arab Bangladesh. Kayak anak orang Arab. Tentu tidak paham anak orang Arab tuh. Ya santai. Baba mama Arabi. Ayah ibu orang Arab. Sah? Taklim Arabi. Sekolah di sekolah Arab. Sakin Arabi. Tinggal di negeri Arab. Ini bahasa dia nih. Orang tamu tidak paham nih. Orang tidak paham. Ini bahasa dia. Mafi maklum Arabi. Tidak pandai bahasa Arab. Apaan ini? Ayah maknya orang Arab. Lahir di Arab. Tinggal di Arab. Sekolah di Arab. Tidak pandai bahasa Arab. Anak isnin syahar. Alatul maklum Arabi. Buya pun tidak paham bahasa Arab ini. Memang bukan bahasa Arab, itu bahasa Arab Bangladesh. Anak isnin syahar. Alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan saja di sini langsung paham bahasa Arab. Masya Allah. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab Bangladesh. Bahasa Arab apa? Bahasa Arab pondok. Jadi kaum muslimin muslimat yang merahmati Allah, kami di pondok dulu. Setelah pandai nahu sorab, rasanya pandai bahasa Arab. Sehingga kalau ada orang Arab bicara, salah i'rabnya tuh katanya. Kok tanya, apa enggak diperbaiki Bu ya? Enggak pandai nyobu ini. Jadi nahu sorab tuh kawaid. Sama saya dulu guru bahasa Inggris. Ya, tapi jangan curu sekarang bahasa Inggris. Lebih paham saya bahasa Inggris pada orang Inggris. Hah? Kalau orang Inggris bicara, kita ngangguk, pura-pura paham. Pas kita bicara, baru tahu disuruhnya ngulang. Tapi nilai bahasa Inggris tinggi dulu, mumtaz. Bahkan awak disuruh jadi guru bahasa Inggris. Karena di antara yang tidak pandai, awak yang paling pandai. Iya Pak. Tapi yang main-main Pak, murid saya banyak di luar negeri sekarang. Pandai bahasa Inggris. Jadi saya bilang sama mereka, antum pandai bahasa Inggris itu bukan karena saya ngajar, karena antum mengembangkan diri. Yang tidak pandai bahasa Inggris memang salah saya, tidak pandai. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. La ilaha illallah. Jadi ini bukan maknanya Allah ada di mana-mana, tapi adalah pertolongan Allah, pemeliharaan Allah kepada kita ada di mana-mana. Maka disebutkan dengan bahasa tajiduhu tijahak. Kau dapatkan di depanmu. Karena ini masalahnya diunui dengan Nabi, ihfazillah, pelihara. Pahamlah antum pelihara Allah apa maknanya? Antum bawa Allah ke rumah, habis itu dijaga. Gitu maksudnya. Ini takwil, bukan takwil. Ini maknanya adalah makna yang sa'id. Salah satu makna yang diizinkan dalam bahasa. Jaga ya komandanmu katanya. Oh, yang jaga komandan apa kita yang jaga sebenarnya? Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi Allah SWT tetap di atas sesuai yang dia katakan, sedangkan pemeliharaannya, ilmunya ada di mana? Di mana-mana. Baik. Sebab yang ketiga yang menyebabkan atau yang menyebabkan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru ala aduwwihi wa an la yuqatilahu wa la yashkuwahu wa la yuhadditha nafsahu bi azahu aslan, yaitu sabar. Balik lagi sabar juga ya. Kalau tadi bertakwa dan menjaga Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bertakwa dan sabar, maka tipu daya mereka ini. Sekarang enggak. Sabar terhadap orangnya. Kalau tadi sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sabar terhadap orang yang memusuhi kita. Sabar terhadap orang yang memusuhi kita. Memang ada orang Islam memusuhi orang Islam? Hah? Kok bisa ya? Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kami bersaudara juga bermusuh. Sesama saudara pun bermusuhan. Allah. Jadi memang secara syar'i, secara naluri, secara fitrah, Allah ciptakan kita ini bersaudara. Cuman fitrah ini dirusak
oleh ketidaksabaran kita, oleh keserakahan kita. Sahih? Sebenarnya kita malaikat, jin, manusia, pada asalnya disuruh Allah bersaudara. Buktinya iblis dulu. Tinggalnya bersama? Hah, dulu, bukan sekarang. Dulu, iblis di mana? Dengan malaikat. Sampai dihukum seperti malaikat. Ahli ibadah luar biasa. Cuman ketika diciptakan saudaranya, Adam alaihissalam. Lalu Allah istimewakan dengan apa? Allah ciptakan sendiri dengan kedua tangannya. Nah, lalu itu disuruh pula semuanya sujud pada, jangankan sujud, membukukan badannya, cium tangan dah, ragu kan? Ini apalagi disuruh sujud. Subhanallah. Datang rasa angkuhnya. Karena dia merasa dihinakan oleh Allah. Padahal ingat sekali lagi, semua perintah Allah tidak pernah menghinakan kita. Ingat, semua yang Allah perintahkan, semuanya baik. Ada hikmah. Buktinya, setelah Jibril sujud, setelah Mikail sujud, setelah Israfil sujud kepada Adam, hina mereka? Hah? Pada dimutasi semua? Tidak ada mutasi. Apalagi demosi. Sah? Mereka tetap dengan tugas kemuliaan mereka masing-masing. Jadi perintah Allah tak ada yang menghinakan. Tadi kita lihat Nabi disuruh menerima perjanjian itu. Hina Nabi? Tidak. Nabi dilarang dulu untuk angkat senjata di Mekah. Hina Nabi? Tidak. Nabi dilempari oleh orang-orang jahil di Taif. Berdarah tumitnya. Hina Nabi? Tidak. Nabi dibilang pendusta. Nabi dibilang penyihir. Nabi dibilang bawa kaji baru. Pemecah belah umat. Radikal. Rendah Nabi? Tidak. Karena yang dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin dan muslimat mati Allah. Ya pada asalnya kita bersaudara. Cuman Allah beri kita nafsu dan hawa. Siapa yang hawanya menang, rendahlah dia. Dan siapa yang ilmunya menang, ketaatannya menang, maka mulia dia. Bukan hawa, tidak boleh dihilangkan. Hawa itu adalah pakaian kita. Tapi jangan sembarang digunakan. Sama dengan kita punya senjata. Pak polisi diberi pistol, sah? Pak tentara diberi senapan. Tapi harus ditembakkan selalu? Hah? Hah? Asal keluar harus satu peluru keluar gitu ya? Tidak bisa. Tapi dia harus ada. Dia harus ada. Sebab kalau tidak ada itu, tidak semangat kita. Kan tidak semangat? Kalau sempat nafsu nggak ada, makan aja tidak semangat. Kenapa? Tidak ada nafsu makan. Nengok istri aja tidak senang. Kenapa? Tidak ada nafsu. Jadi nafsu itu ada karena berguna bagi kita. Makanya malaikat tak dikasih nafsu. Tidak ada malaikat yang pergi. Mana ke bumi cari apa? Illegal lodging. Kan nggak ada. Ada malaikat cari kerja ke sini? Hah? Ada malaikat tekan amprah? Malaikat ada tekan amprah gaji? Tidak ada kan? Sahih? Justru mereka tukang catat aja untuk kita. Makanya tidak ada nafsunya. Nah, kalau kita dengan bangsa saudara kita jin diberi dua-duanya tadi. Makanya kita diuji. Kalau malaikat memang untuk hamba-hamba Allah yang taat. Tidak ada nafsunya. Kira-kira tonton pilih aja jadi apa ya?
Yang tidak bernafsu kan? Hah? Pak, kalau sempat dilahirkan di bumi tanpa nafsu gimana? Bilang aja enggak jadi begini. Enggak mau bekerja, enggak mau makan, enggak mau, semuanya kita enggak mau. Jelas ya? Makan aja enggak mau, enggak ada nafsu. Tidur enggak mau, enggak ada nafsu. Tidur. Olahraga enggak mau, enggak ada nafsu. Olahraga. Ngaji enggak ada. Enggak ada nafsu ngaji. Jadi hawa itu penting. Makanya Allah berikan petunjuk-petunjuk untuk mengarahkannya ke jalan yang benar. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Nah, salah satu dari petunjuk Allah dalam menghadapi musuh adalah as-sabru. Apalagi musuh itu adalah dari saudara kita sendiri, orang Islam. Ya, kadang satu profesi sama-sama jualan, atau sama-sama ngantor, atau sama-sama dakwah. Ada juga ya. Hah? Ada. Nah, ini buktinya ada apa enggak nih ya? Nah, ada. Ada. Maka sampai Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid atau selainnya bahwasanya at-taisu fi man ishtaghala bil ilmi asyaddu minhu fi ghairihim, yaitu hasad yang tak beralasan itu, hasad yang tak beralasan, salah alamat. Ia mengarahkan panah tanpa ada sebab. Itu lebih dahsyat di kalangan para penuntut ilmu dibanding dengan profesi lainnya. Sesama jualan ada hasad. Sesama jadi pegawai ada hasad. Jadi partai ada hasad. Jadi pejabat ada hasad. Tidak jadi apa-apa pun ada hasad. Sahih? Ini ada pada semuanya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Ma min jasadin illa wa fihi hasad." Tidak ada satupun jasad kecuali ada bibit hasad di dalam. Ada. Tetapi kata Ibnul Qayyim muridnya, itu lebih dahsyat di kalangan para penuntut ilmu. Jadi kadang-kadang ulama pula kayaknya yang di kalangan syaitan yang meinikannya, yang merayunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi at-taisu fi nusaqala bil ilmi asyadu. Jadi tapi kalimat Ibnu Qayyim ini perlu dipahami dengan benar. Dia bilang di kalangan orang yang berinteraksi dengan ilmu, menyibukkan diri dengan ilmu, bukan di kalangan ulama. Sebab yang ulama tidak boleh hasad. Kalau masih ada hasad di hatinya, walaupun tinggi ilmunya, belum masuk kriteria ulama. Tidak. Walaupun ilmunya tinggi, detailnya semeter. Ya. Kalau masih ada hasad yang tak beralasan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Di kalangan para ulama ini belum terhitung ulama. Berarti orang yang memang berkecimpung dengan ilmu, iya. Tapi belum ulama. Sebab hasad masih ada. Masih berlomba mendapatkan ini dan itu dengan cara, kadang-kadang cara yang tidak sehat. Maka jangan heran nanti kalau ada sebagian orang menyebut orang-orang berilmu, siapa? Itu preman. Katanya. Preman. Masa ulama dibilang preman? Kenapa? Peranginya sama. Peranginya sama. Menjadi penghalang-penghalang kebaikan. Makanya kita lihat ulama Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad. Berbeda pendapatnya, tapi berkawan, saling mendoakan sah. Berdebat sampai putus-putus ininya, buah bajunya, tapi saling menyanjung selepas itu. Apa sebab? Karena hasad tidak ada dalam hati mereka. Tidak ada hasad dalam hatinya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mau dia berdebat, tapi dengan tujuan supaya Allah nampakkan kebenaran dari lisan lawan debatnya. Kalau kita sama debat awak dengan debat petinjunya kan. Iya. KO saya buat katanya. KO saya buat.
Nah, coba lihat Muhammad Al-Hasan Asy-Syibani debat dengan Imam Asy-Syafi'i. Lepas debat murid-muridnya nanya, bagaimana menurut Syekh tentang Muhammad Al-Hasan Asy-Syibani? Kata Syafi'i, ma ra'aitu saminan amla'a ilman minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang gemuk badannya tapi penuh dengan ilmu seperti Muhammad Ibn Al-Hasan. Masya Allah. Sampai kepada Muhammad Hasan kira-kira gimana ya? Hah? Tentu dia sangat kagum sama beliau. Walaupun tadi sampai putus-putus buah baju berdebat. Coba bayangkan. Emosi dalam debat kan biasa. Tapi setelah itu jangan terbawa lagi. Itulah hebatnya, mohon maaf ya, orang-orang Arab. Itu hebatnya. Macam nak dibunuhnya kita dalam debat tuh. Habis itu makan masing saling-saling suirkan daging dia. Fadhal ya akhi. Awak enggak ada. Ya tersinggung dikit aja 5 tahun enggak bisa satu apa. Pendendamnya luar biasa orang kita. Ya enggak semua ya, tapi banyak. 5 tahun enggak sembuh gara-gara sedikit saja masalah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, obat utamanya adalah sabar terhadap yang memusuhi kita. Jangan dilawan. Jangan diperangi dan jangan diadukan. Artinya jangan ada tindakan-tindakan kita. Jangan adukan ke sana kemari. Biarin aja. Bahkan jangan sama sekali terbersit dalam hati untuk menyakitinya. Jangan terbersit dalam hati untuk menyakitinya. Semalam saya melihat di beranda salah seorang ikhwah, kalau tidak salah Ustaz Yani, dia menyebutkan tentang seorang ustaz. Tapi tidak sebutkan namanya. Semoga Allah merahmati beliau. Bertemu dengan seorang anak laki-laki remaja. Ketika memperkenalkan diri, kamu siapa? Saya Sanupu. Anak siapa? Anak si Fulan. Yang si Fulan ini dulu yang suka provokator ulung untuk melawan dakwah Syekh ini. Jadi sih provokator ulung terhadap Syekh. Lalu apa yang dilakukannya? Diupayakan anak ini didaftarkan di sekolah tinggi keislaman, dibiayainya, padahal anak orang yang memusuhinya. Ini akhlakul kibar. Hanya orang-orang besar yang bisa melakukannya. Dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika meninggal, orang yang menyebabkan beliau masuk penjara karena melakukan pembusukan di pemerintah, menghasut pemerintah untuk memenjara Ibnu Taimiyah. Ketika dia meninggal, subhanallah, belum ada yang lain datang, Ibnu Taimiyah lebih duluan datang. Dan dia sampaikan kepada anak-anak dan keluarganya, sejak saat ini sayalah ayah kalian. Apapun kalian butuh, sampaikan kepada saya. Maksudnya tidak menikah langsung dengan maknya, bukan. Kan belum boleh lah. Harus sungguh iddah lah, tentunya langsung curiga. Nah, beliau kan tidak menikah. Dia. Maksudnya saya menggantikan posisi ayah kalian. Kalau bisa begini, berarti hilang semua permusuhan tadi. Ini orang besar. Sama dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dulu. Sampai 4 khalifah menyiksa beliau, memenjaranya, sampai kencing darah dicambuk. Gara-gara akidah. Meninggal pun, ketika beliau berkuasa. Mohon maaf, bukan berkuasa. Pemerintah yang berkuasa sudah meninggikan Imam Ahmad min ahli sunnah. Tidak terpengaruh oleh pembusukan para pembisik itu. Lalu kata murid-murid, biasalah murid kan, murid biasa juga menghasut guru kan. Sah? Ya tentu senang juga dia gurunya balas dendam. Ya minimal mereka dapat jalan juga lapang kan. Nah, jadi apa katanya? Syekh, itu yang dulu menyebabkan Syekh masuk penjara, dicambuk, disiksa. Enggak, saatnya kita berbalas katanya kan. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bahkan yang menghasut atau yang membicarakan tingkat pimpinan, pejabat tinggi negara, khalifah waktu itu. Tapi kata Imam Ahmad, amma fima baini wa bainahu faqad afautu. Kalau dosa yang terkait antara saya dengan mereka, alhamdulillah saya sudah ahlaltuhum. Saya sudah
halalkan itu semua untuk mereka. Saya maafkan. Amma fima bainahum wa bainallah. Ini kan kesesatan bid'ah kan? Ini antara mereka dengan Allah, fa amruhum ilallah. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka sesat bikin bid'ah dalam agama, lalu memusuhi Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah ini musuhi Imam Ahmad maafkan. Kita juga harus seperti itu. Harus memaafkan. Dan setelah itu, adapun yang antar mereka dengan Allah, itu urusan mereka. Kalau Allah ingin beri hidayah, berikan sunnah pada mereka sebelum wafat, itu kita sangat senang sekali orang dapat hidayah. Untuk itulah kita berdakwah. Tapi kalau seandainya mereka dalam wafat dalam keadaan bid'ah, yang bid'ahnya tidak menyebabkan keluar dari Islam, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Rugi kita kalau Allah memaafkan saudara kita. Hah? Rugi kita kalau Allah memaafkan ahli bid'ah. Enggak kan? Makanya jangan gembira pula. Alhamdulillah mati bid'ah. Habislah itu katanya. Jangan. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kecuali bid'ahnya membuat dia keluar dari Islam. Makanya selalulah berupaya. Ya Allah. Sekali-kali baca doa antum. Semua orang yang berbuat baik kepada saya, balas mereka dengan kebaikan. Dan semua yang berbuat jahat dengan saya, ya Allah ringankan hati saya untuk memaafkan. Dan ada juga bagusnya, semoga suatu saat mereka butuh saya, dan saya akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Jelas? Iya. Ketika ayahnya misalnya dulu memusuhi kita. Nah, sekarang datang anaknya minta kerja sama kita. Wih, nengok muka kau udah jojok saya nengok. Jangan. Ayahnya yang buat salah, anaknya enggak. Buktinya dia datang ke kita. Sah? Maka lapangkan jalan. Ya kecuali tidak punya kemampuan itu hal lain. Tapi kalau kompetensinya bagus, tidak ada dendam sama ayahnya. Tidak ada dendam sama ibunya. Kok ada ibunya pula ya? Mana tahu dulu. Awak Cina diambil sama ini. Jangan dendam. Tidak ada boleh dendam. Tuhan kaum muslimin. Kalau perlu nikahkan anak kita dengan kan dia sudah tiada. Woi. Nah, jadi dia masih. Jadi maafkan. Nah, dan kabulkan segala hal yang diinginkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab memaafkan itu akhlaknya orang-orang besar. Termasuk salah satu akhlak al-muttaqin wal afina anin nas. Mudah enggak? Saya yakin tidak mudah. Kecuali kalau Allah yang memudahkan. Maka mohon kepada Allah SWT supaya kita jadi pemaaf. Dan intinya adalah sabar kepada orang-orang yang hasad pada kita. Jangan berpikir untuk membalasnya. Sebab apa? Hasad itu seperti api. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti api. Api itu kalau dikasih bahan bakar, semakin besar. Tapi kalau kita tidak berikan, maka dia akan saling memakan. Dan akhirnya padam. Dan cara memberikan makan, apanya, sulutnya, kita lawan. Ya, dia hasad, kita lebih hasad lagi. Dia hujat, kita lebih kasar lagi menghujat. Akhirnya akan semakin besar apinya. Dan kita tidak punya kepentingan untuk membesar-besarkan itu. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, dan tipu daya yang buruk itu akan kembali kepada orangnya juga. Oleh sebab ada pepatah yang mengatakan, jangan kau tebar duri menuju rumahku. Jangan tebarkan duri menuju rumahku. Karena nanti suatu saat bisa saja kau harus datang ke rumahku tanpa alas kaki. Sahih? Paham tak? Kalau datang ke rumah kita tidak ada alas kaki berarti butuh kan? Hanya adalah langsung menebar duri di situ. Nanti kaki tersendiri yang tertusuk. Jadi tidak usahlah. Kalau mau tebarlah bunga. Nak tanam pohon berbuah atau pohon obat. Jelas ya? Nah, nanti ketika kita butuh, ini saya yang tanam dulu kan, boleh saya ambil buahnya. Ini pohon obat, boleh saya pakai. Daripada kita tebar duri atau kaca pecah di situ. Jelas? Jelas? Nah, selesai kita dulu. Nah, kan batasnya kalau sudah jelas kita selesai. Terima kasih dan mohon maaf. Kita sambung suatu saat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.